orang yang paling berat azabnya. Kemudian yang kedua, ditantang Allah untuk menghidupkan hasil gambarnya. Kemudian ditantang Allah untuk menciptakan ciptaan-ciptaan Allah sebagaimana mereka menggambar. Kemudian yang keempat, orang-orang yang paling buruk di hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar. Bismillah, Drabanian Stars. Sama sih, it's different. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Brothers and sisters Drabanians, alhamdulillah senang sekali kita bisa kembali berjumpa di sebuah obrolan ringan penuh faedah yang asyik dan menarik dalam program Drabanian Talk, Masya Allah. Dan kembali kita akan berbincang-bincang seputar keseharian kita, baik itu tema yang update, keseharian, masalah dan sebagainya. Kita akan coba diskusikan obrolan dengan Ustadz kita, guru kita yang telah hadir di tengah kita, alhamdulillah. Dan kali ini telah hadir Al-Ustadz Muhammad Khalid Syariah Al-Syi hafidhahullah ta'ala dan Al-Ustadz Hamdi Salah Al-Bakir Al-Syi hafidhahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Insyaallah Ustadz, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah Ustadz, terima kasih banyak untuk selalu menemani kita nih, Masya Allah teman sekalian. Baik, Allah. Dan seperti biasa teman sekalian, kita akan mengobrol dengan Ustadz dan nanti di akhir sesi ataupun tengah sesi kita membuka kesempatan buat kamu semua yang memiliki usaha untuk kita bantu promotkan sebagai jalan kebaikan buat kalian semua. Semoga menjadi sebuah faedah dan juga kebaikan buat kita semua, Masya Allah. Dan alhamdulillah kita akan kembali membahas bersama guru kita, namun juga sebelum itu kami sampaikan jangan lupa untuk follow, like di Instagram kita, kemudian juga di YouTube dan juga program ini bisa kamu simak semua di Spotify, hanya cukup audio saja, bisa sambil kegiatan, aktivitas yang lain dan sebagainya insyaallah. Baik, dan kita akan berdiskusi nih dengan Ustadz terkait ini Ustadz ya, alhamdulillah. Selama ini selain kita mencoba untuk riset, kadang juga ada masukan-masukan dari teman-teman terkait pembahasan dan sebagainya. Kita akan coba mengangkat terkait banyak teman-teman yang sekarang berada di usaha di dunia kreatif, Ustadz. Baik itu mungkin di desain visual, kemudian juga mereka yang di fotografi, kemudian juga gambar, melukis dan sebagainya. Ada yang cuma sekedar hobi, tapi ada juga di sebuah profesi juga, Ustadz. Nah, mungkin ingin memastikan ya bahwasanya apa yang kita lakukan ini sesuai dengan syariat gak ya? Sempat dengar nih tentang hukumnya, tapi mungkin mudah-mudahan di dalam program ini kita bisa coba angkat nih Ustadz. Dan kita akan berikan kesempatan kepada Ustadz untuk sebenarnya Ustadz dalam Islam tuh bagaimana sesungguhnya hukum terkait gambar Ustadz khususnya Ustadz. Silakan Ustadz. Ustadz Hamdi. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Kalau kita mau mengetahui satu hukum, apapun itu, yang berkaitan tentang agama, maka yang paling penting adalah kita mengembalikan permasalahan ini kepada dalil. Entah itu Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Di sini ada 4 hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang suka menggambar. Apa akibatnya, kemudian seperti apa nasib mereka. Coba kita perhatikan, kita bedah satu persatu hadis tersebut. Hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban 'indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya di hari kiamat kelak di sisi Allah adalah orang yang suka menggambar. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, hadis Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah, yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Artinya, orang yang menggambar gambar-gambar ini, maksudnya yang makhluk yang bernyawa, akan diazab di hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka, "Hidupkanlah apa yang kalian buat ini." Mengerikan ya. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Qala Allahu azza wa jal." Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi."
Siapa lagi orang yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan sebagaimana ciptaanku? Falyakhluqu dzarrah aw liyakhluqu habbah aw sya'irah. Maka ciptakanlah biji, ciptakanlah bibit tanaman, atau ciptakanlah gandum. Ya, Allah menantang mereka untuk menciptakan ciptaan-ciptaan Allah, ya, sebagaimana mereka menggambar, ya, makhluk-makhluk Allah yang bernyawa. Kemudian hadis yang keempat adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa beliau berkisah gitu ya, bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah, mereka berdua pernah tinggal di Habasyah. Ya, ketika kaum muslimin berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, mereka berdua bercerita bahwa mereka masuk ke sebuah gereja, kemudian tiba-tiba di dalam gereja itu ada gambar-gambar orang gitu ya, ada gambar-gambar manusia. Tapi maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya gambar-gambar itu adalah gambar orang-orang yang dahulunya merupakan orang-orang soleh di kalangan mereka. Kemudian orang-orang itu wafat, meninggal, maka dibangunkan tempat ibadah di atas kuburan mereka. Dan digambarkan wajah-wajah mereka, sosok-sosok mereka di tempat-tempat ibadah tersebut. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah di hari kiamat kelak. Maksudnya adalah orang-orang yang menggambar. Ya, kalau kita lihat dari 4 hadis ini, kita dapatkan ada 4 ancaman besar untuk orang-orang yang menggambar. Ya, ini kita bukan lagi nakut-nakutin ya. Iya. Tapi memang inilah hadis ya, bisa dilihat rujukannya, kita tuliskan juga riwayat siapa dan bisa kita bedah sama-sama gitu ya. Maka kita dapatkan dari hadis-hadis yang disebutkan tadi ada 4 ancaman besar. Yang pertama adalah kata Nabi SAW tadi, orang yang paling berat azabnya. Kemudian yang kedua, ditantang Allah untuk menghidupkan hasil gambarnya, dan mereka nggak bisa menghidupkan. Kemudian ditantang Allah untuk menciptakan ciptaan-ciptaan Allah sebagaimana mereka menggambar, ya, ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian yang keempat, orang-orang yang paling buruk di hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar. Ya, kalau kita lihat dari hadis ini dan paparan yang tadi Anda sebutkan, mungkin sebagian dari kita kaget ya, atau bertanya-tanya gitu ya, kenapa Ustaz kok bisa seberat itu orang yang menggambar gitu. Maka para ulama menjelaskan ya, ini kembali kepada 3 alasan. Kenapa kemudian orang yang menggambar ini mendapatkan azab yang sangat berat? Yang pertama adalah ya karena ini termasuk dari perbuatan yang menandingi ya ciptaan Allah. Menandingi ciptaan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala di antara nama-nama Allah adalah Al-Musawwir. Allah itu yang membuat rupa. Ya, yang maha membuat rupa, yang menggambarkan makhluk-makhluknya itu Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Dan ini adalah Allah, Tuhan kita. Allah memiliki peraturan seperti itu, maka kita harus tunduk kepada Allah. Allah nggak suka orang itu menggambar ciptaan-ciptaan Allah yang bernyawa. Tapi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini merupakan perbuatan ya kaum ahli kitab. Sebagaimana yang tadi disebutkan di hadis Aisyah ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah ya bercerita. Kemudian yang ketiga, ini merupakan sarana menuju kesyirikan. Ya, dan ini nggak kalah fatal daripada sebelum-sebelumnya. Ya, karena kita tahu, sebagaimana yang teman-teman tahu juga, bahwa kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini adalah disebabkan oleh gambar. Ya, disebabkan oleh gambar. Sebagaimana kisah yang kita ketahui bersama tentang orang-orang di zamannya Nabi Nuh. Mereka wafat, kemudian dibuat gambar, ya, dilukis. Ya, mereka dibuat patung, kemudian awalnya untuk hanya sekedar mengenang, tapi akhirnya kemudian disembah. Sehingga inilah kenapa kemudian ya, para ulama mengatakan bahwa menggambar, melukis makhluk yang bernyawa itu berbahaya. Ya, boleh, jangan sampai kita terjatuh dalam kemungkaran yang satu ini. Dan yang menarik dalam hal ini adalah bahwa di zaman seorang sahabat Ibnu Abbas, ya, ada seseorang yang datang ke Ibnu Abbas, kemudian mengatakan, ya Aba Abbas. Ya. Jadi Ibnu Abbas, beliau juga Abu Abbas. Inni insanun innama ma'isyati min san'ati yadi wa inni asna'u hadhihi tasawir. Kata orang ini, wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya pendapatanku itu aku dapatkan dari hasil kerja tanganku sendiri. Masya Allah, bagus ya.
Dan pekerjaanku adalah aku menggambar makhluk-makhluk bernyawa. Taib, ini mungkin keresahan banyak teman-teman. Coba kita lihat ya fatwa Ibnu Abbas seperti apa. Kemudian kata Ibnu Abbas, la uhadditsuka illa ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, aku tidak akan memberitahukanmu tentang sesuatu kecuali dari Rasulullah. Tenang, ya. Ini hadis, dalil yang disampaikan. Abbas, sami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau bersabda, man sawwara suratan, barang siapa yang menggambar suatu gambar, fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikhi fiha abada. Barang siapa yang menggambar suatu gambar, maka Allah akan mengazab orang tersebut sampai dia meniupkan ruh kepada apa yang dia gambar. Dan kata Ibnu Abbas dan kata Rasulullah SAW, walaysa binafikhin fiha abada, dan dia nggak mungkin meniupkan ruh selama-lamanya. Ngeri ya, jawabannya fatwanya ngeri ya, fatwa Ibnu Abbas. Selama itu disiksa saja, karena nggak mungkin hidupkan. Allahul musta'an. Taib, maka farobar rajul rabwatan syadidah wasfarra wajhuh, maka dia marah, wajahnya pun pucat, berubah menjadi kuning wajahnya. Ini riwayatnya seperti itu ya. Karena dia tersinggung ya kan, ini kerjaan sehari-hari, pendapatan saya dari situ diharamin. Masa dibilang haram? Maka Ibnu Abbas mengatakan, waihak, celaka engkau. In abaita illa an tasna' fa'alaika bihadha syajar kulli syai'in laysa fihi ruh. Celaka engkau, kalau engkau harus melakukan ini, maka gambarlah pohon-pohon ini. Dan segala sesuatu yang tidak ada ruh di dalamnya. Mudah-mudahan jelas, Kang Alvin. Clear. Sangat jelas. Allahul musta'an. Masya Allah. Masya Allah. Kurang lebih seperti itu. Dan kita melihat bagaimana keindahan Islam saat ya. Ketika melarang sesuatu, ada solusi. Betul. Jadi tadi kuningnya hilang kayaknya saat ya, mudah-mudahan saat ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, Masya Allah. Gak ada lanjutan ya? Tapi luar biasa ketika melarang, tapi ada solusi. Ini sebuah kemudahan Islam. Masya Allah, Masya Allah. Gimana? Sudah ada pertanyaan di dalam benak, tapi sudah sangat jelas ya, Masya Allah. Tapi mungkin akan banyak pertanyaan. Masya Allah. Ya kan tadi ya, karena ini berkaitan dengan dunia kreatif saja, mungkin berkaitan dengan kebiasaan dan sebagainya, tapi ternyata masih ada solusi. Yang menggambar, ya, tapi dari tanaman yang bukan makhluk nyawa atau yang lainnya saja. Masya Allah, Masya Allah. Baik Ustaz, nah terkait tadi, mungkin ketika awal tadi kalau cuma mendengar satu potongan hadis, wah mesti ninggalin semua nih. Tapi kemudian dikasih solusi kan, ada solusinya. Boleh, tetapi yang tidak berjamaah. Nah Ustaz mungkin bisa dijelaskan Ustaz, batasan-batasan seperti apa sih Ustaz? Terkait gambar ini Ustaz. Barakallahu fikum. Pertama ya, kita sebagaimana tadi hadis yang telah kita dengar, nggak boleh kata Ibnu Abbas menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa gitu ya. Terdapat sebuah hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan as-suratu ar-ra'su, gambar itu yang ada kepalanya ya Rasul. Fa idza quti'a ar-ra'su falaysa bisurah. Kalau kepalanya dipotong, hilang, maka ini tidak lagi dinamakan as-surah. Tidak lagi dinamakan gambar. Ya. Dan hadis ini ya sebenarnya memberikan kepada kita batasan baru lagi. Ya. Itu boleh seseorang itu menggambar tapi enggak ada kepalanya. Gambar makhluk tapi enggak ada kepalanya. Ya. Atau sebagian para ulama menambahkan, kalau dia gambar sesuatu, makhluk ya, maksudnya orang gitu ya, tapi matanya dihilangkan, atau hidungnya dihilangkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka ini juga boleh. Ya, jadi untuk yang masih mau gambarnya orang-orang kreatif terutama ya, namanya juga orang-orang kreatif ya, pasti bisa lebih kreatif, ya kan? Cari solusinya lebih jago-jago lah intinya. Ya, imam kepala lain dipotong atau wajahnya dibikin tidak sempurna, misalnya tidak ada matanya, ini boleh. Ya, menurut fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya ini sesuatu yang diperbolehkan. Mulai, tadi deg-degan, kasih solusi, tarik nafas, minum dulu, tapi sudah mulai solusi, Masya Allah, sudah mulai terang. Nah lalu terkait tadi saat ya, menggambar tanpa mata, tanpa hidung, tetap menghilangkan kesempurnaannya. Gambarnya yang nggak pakai mata, gambarnya bukan ya. yang menggambar nggak pakai mata. Itu dia, Masya Allah. Itu yang itu lukisan apa yang kesurupan itu loh. Yang ditutup matanya itu. Gambar setan. Gambar setan. Allah Ustaz, kasihan difitnah setannya Zat. Pada sakit hati mereka, Masya Allah. Baik, dan terkait kalau untuk anak-anak gimana Ustaz Hamdi? Terkait gambar untuk buku anak-anak. Baik. Ya.
Memang ada ada keringanan ya yang disebutkan oleh para ulama terkait membuat boneka misalnya, atau menggunakan boneka ya yang dimainkan oleh anak-anak kecil. Itu ada keringanan memang, karena dalam sebuah hadis yang sahih dikisahkan bahwa Nabi SAW pernah mendatangi Aisyah dalam keadaan Aisyah sedang bermain dengan suatu boneka, dan bonekanya Aisyah itu boneka kuda. Taib. Maka ketika Nabi SAW bertanya, wahai Aisyah, apa itu? Ya, ini adalah kuda. Taib, boneka kuda. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kuda memiliki sayap? Ya, karena kudanya itu ada sayapnya gitu. Maka Aisyah mengatakan, bukankah kudanya Nabi Sulaiman juga memiliki sayap? Gitu ya. Al-muhim intinya adalah bahwa Nabi SAW tidak mengingkari boneka tersebut. Ya, Nabi SAW tidak mengingkari boneka tersebut. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa di sana ada rukhsah, ada keringanan untuk boneka yang dimainkan oleh anak-anak kecil. Seperti itu. Jadi memang ada rukhsah. Bahkan dalam Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah disebutkan bahwa وقد استثنى أكثر العلماء على تحريم التصوير وصناعة التماثيل صناعة لعب البنات. Mayoritas ulama dalam pelarangan gambar makhluk bernyawa mengecualikan gambar dan patung untuk mainan anak-anak wanita. Dan ini mazhab banyak ulama. Ya Allah alam. Jadi kalau boneka dia ada matanya misalnya kayak kuda tadi, nggak ada masalah ya? Nggak masalah, insya Allah nggak masalah. Masya Allah. Dan terpampang depan kita ya, salah satu contoh ya kayaknya. Baik, komik-komik ya tanpa mata gitu ya, cukup saja menghapuskan. Betul. tadi cukup ya, insya Allah cukup. Baik, dan terkait juga, nah ini gambar Ustaz, lalu bagaimana dengan tujuan pelajaran Ustaz? Misalnya gambar anatomi ya, peraga tubuh misalnya kan? kedokteran misalnya kan, menggambarkan makhluk, kemudian juga lain sebagainya. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana gitu ya? Anatomi itu yang itu ya, kan tubuh, bagian tubuh, peragaan gitu kan? Kayak patung-patung, betul isinya ada ususnya, hatinya. Binatang gitu ya. Yang biasanya buat anak-anak dokter. Betul. Ini dapat fatwa dari Syekh Shalih Al-Munjid, hafizahullah taala. Beliau mengatakan, "Walidzalika la haraja 'ala at-tabib min dirasati ar-rusumat allati tubayyinu tashrih al-badan al-insan." Enggak apa-apa untuk para dokter ini mempelajari anatomi tubuh manusia lewat gambar, atau bukan gambar, itu patung yang dia buat tuh. Ya, yang isinya adalah organ-organ manusia. Mau si dokternya laki-laki mempelajari wanita atau wanita mempelajari laki-laki, karena terdapat maslahat yang lebih besar daripada masalah pengharaman gambarnya aja. Yeah. Apa maslahatnya? Maslahatnya adalah seseorang itu bisa mengobati orang lain, bisa mengetahui atau mendeteksi secara detail penyakit orang tersebut. Dan ini sangat memiliki faedah yang sangat besar. Ya, makanya kita ketahui bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga kalau masalah pengobatan gitu ya, Rasul SAW itu kalau perang bawa perempuan untuk ngobatin laki-laki. Itu kan sesuatu sebenarnya awalnya kalau pegang itu dilarang, tapi mungkin pada saat ada peperangan kemudian ada luka, itu perempuan juga yang turun, gitu loh. Perempuan juga yang turun, makanya ini di bawah bersentuhan, ya kan? Gambar yang nggak ada kepalanya biasanya, kepala beda lagi. Ya kan, badannya dibuka lagi, nggak ada kulitnya, udah nggak ada, langsung organnya. Makanya ini lebih ringan lagi, dan ini adalah boleh hukumnya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, syukran Ustaz. Dan kemudian tadi menarik tentang kembali ke gambar Ustaz ya, tadi Ustaz Hamdi telah mention tentang gambar untuk anak-anak. Dan juga pernah mendengar sebuah penjelasan Ustaz terkait bagaimana kalau itu digunakan untuk spray, bantal, atau mungkin hiasan, keset, Ustaz Hamdi. Itu gimana Ustaz penjelasannya Ustaz? Ini juga salah satu hal yang dibahas juga oleh para ulama, dan sebagian mereka ya, karena memang ada perbedaan pendapat juga, sebagian mereka membolehkan ya memanfaatkan gambar-gambar dari makhluk yang bernyawa jika peruntukannya adalah hal-hal yang dihinakan. Oke. Ya, seperti keset misalnya. Diinjak, kemudian bantal misalnya, diilerin, spray misalnya ya dipakai buat tidur dan seterusnya. Karena hal yang seperti ini juga dikecualikan oleh para ulama, dan ini merupakan fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau berdalil dengan hadis Aisyah. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ya ke rumah Aisyah gitu dari safar,
Ya, kata Aisyah, aku menutup jendela dengan tirai. Di situ ada gambar-gambarnya. Ya, gambar-gambar makhluk bernyawa maksudnya. Falamma ra'ahu Rasulullah SAW hatakahu. Ketika Nabi SAW melihat, maka Nabi SAW melepaskan tirai tersebut. Ya, dicabut sama Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Kata Rasul, sesungguhnya orang yang paling berat siksanya di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang menandingi ciptaan-ciptaan Allah. Lihat, Nabi mengingkari ketika dia menjadi tirai, sesuatu yang dipajang di rumah, ya, gambar gitu, dipasang, taib, diingkari sama Nabi SAW. Sehingga, kata Aisyah, faja'alnahu wisadatan aw wisadatain. Maka tirai itu kita jadikan sebagai satu bantal atau dua bantal. Gak boleh tuh jadi tirai begitu, gak boleh. Nah, kalau dipajang begitu, itu sifatnya tidak menghinakan. Ya. Oh, oke. Akan tapi kalau dijadiin bantal, ya maksud wisadah di situ adalah sesuatu yang didudukin. Ya, sesuatu yang didudukin atau dijadikan sesuatu untuk bertelekan misalnya. Ya, sesuatu untuk menyandar. Tapi maka yang seperti ini nggak masalah. Ya, tapi ada satu hal penting yang perlu kita perhatikan, bahwa berbeda antara menggambar dengan memanfaatkan gambar. Ayat hadis-hadis yang Anda sebutkan tadi pertama, ya, ancaman-ancaman itu untuk orang-orang yang menggambar. Taib. Adapun orang-orang yang memanfaatkan gambar, ya, maka mereka derajatnya nggak separah orang yang menggambar. Nabi SAW contohnya mengatakan, Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun aw surah. Sesungguhnya malaikat itu nggak akan masuk ke rumah yang di situ ada anjing atau gambar. Ya. Maka ini untuk siapa? Untuk orang yang memanfaatkannya. Ya, untuk orang yang menggambarnya jelas ancamannya lebih berat lagi. Oke. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan yang dihinakan yang Anda sebutkan tadi, seperti keset, kemudian bantal, spray dan lain sebagainya, ya, itu dibolehkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang memanfaatkannya. Tapi nggak boleh kemudian kita mau menggambar keset misalnya, desain keset ada gambar makhluk bernyawa-nya, nggak boleh. Okay. Itu masuk ke dalam hukuman menggambar. Paham ya? Tapi kalau kemudian kita punya sesuatu ada gambar, kemudian kita jadikan keset, nggak masalah. Ya, jadi harus dibedakan antara dua hal. Ana nukilkan dari pernyataan dari Imam Nawawi tentang hal ini, semoga semakin jelas ya. Beliau mengatakan, qala ashabuna wa ghairuhum minal ulama. Ulama mazhab kami, yaitu Syafi'iyah, dan ulama-ulama yang lain mengatakan, taswiru suratil hayawan haram syadidut tahrim. Wa huwa minal kabair. Li'annahu mutawa'adun alaihi bihadzal wa'id syadid al-madhkur fil ahadits. Ya, sesungguhnya orang-orang yang suka menggambar hewan-hewan, sesuatu yang ada al-hayah di sana, ada kehidupan, baik itu manusia atau hewan ya, haramun syadidut tahrim. Ya, haram dengan pengharaman yang sangat keras. Dan dia termasuk dari dosa-dosa besar karena dia terancam dengan ancaman yang sangat berat sebagaimana yang disebutkan di hadis-hadis. Wasawaan sona'ahu bima yumtahan au bighairihi. Baik dia membuatnya dalam sesuatu yang akan dihinakan ataupun selainnya. Fasona'atuhu haram bikulli hal. Maka menggambarnya itu haram dalam segala keadaan. Menggambarnya. Ya, li'anna fihi mudahatan li khalqillahi azza wa jal. Ya, karena itu ada menandingi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wasawaun ma kana fi thawbin au bisatin, baik itu di baju atau di karpet, au dirhamin au dinar, atau di kepingan di dirham atau kepingan dinar, au filsin atau koin, uang koin, au inain au haitin, atau di bejana atau di tembok, au ghairiha, dan yang lain-lainnya. Wa amma taswiru surati syajar wa rihalil ibil wa ghairi dzalika mimma laysa fihi surah hayawan falaysa biharam. Ya, adapun adapun membuat gambar pohon atau pelana unta, ya, atau benda lain yang merupakan gambar yang bukan hewan, tidak ada kehidupan di sana, ya, tidak ada ruh, maka itu tidak haram. Kiai itu nggak boleh berarti? Kiai ini bernyawa apa enggak nih? Top. Semua yang bernyawa nggak boleh. Kiainya udah meninggal, Ya, belum betul. bisa lukis. Nggak, semua manusia, hewan yang dia memiliki nyawa nggak boleh. Ya, baik itu kiai, dan subhanallah kita lihat tadi di di zamannya Nabi Nuh, Ya, saya Ustaz. itu kiai-kiai semua ya kan. Maksudnya orang-orang soleh, orang-orang soleh.
Dan itu sebab dari jatuhnya masyarakatnya Nabi Nuh kepada kesyirikan. Bahkan itu merupakan kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi. Pulang itu pada jual gituan. Iya Ustaz, Masya Allah. Kiai fulan dijual di dalam masjid. La ilaha illallah. Jadi itu penjelasan dari Imam Nawawi, semoga jelas ya. Jadi maksudnya beda antara menggambar sama memiliki gambar gitu loh. Ya, Masya Ya, Allah. menggambarnya itu Tapi yang dua-duanya nggak boleh dong. dua-duanya nggak boleh. Dua-duanya nggak boleh. Tapi yang memanfaatkan gambar ada pengecualian-pengecualian. Oke, Gitu. oke. Jadi pengecualian-pengecualian yang disebutkan itu maksudnya yang memiliki gambar. Nah. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi gimana ya ibu-ibu, sister di rumah, bantal, spray, ya usahain yang polos deh aman saja ya. Masya Allah. Kalau kedua yang udah lama masih ada gambarnya daripada dibuang masih boleh dimanfaatkan saja. Nggak masalah. Itu dimanfaatkan nggak masalah. Alhamdulillah. Tapi kalau udah penuh kasih-kasihin ya, jangan nemuin nama-nama lagi. Masya Allah, Ustaz. Spray, bantal, Lemari tatakan sampai semua. penuh, urusan spray semua. Masya Allah. Benar tadi yang Ustaz sempat mention kan awal mulanya melukis, tapi kemudian juga akhirnya dipajang di rumah, jadi bentuk pengagungan. Betul juga Ustaz ya. Pajang di toko. Toko Ustaz. Di toko, Iya kan? biar satu berkah. toko yang kayaknya ada foto beliau terus itu. Iya, Iya kan? banyak. Dan juga satu hal penting yang perlu disampaikan mungkin. Banyak orang yang dia mengeluhkan rumahnya tuh nggak enak, hawanya oke. kayak banyak Sumuk. keburukan, sumpek, Sumpek. suami istri berantem terus ya. Nanya ke Ustadz, ini kenapa rumah saya? Ya, ternyata ketika kita lihat rumahnya, Masya Allah itu patung di mana-mana. La ilaha illallah. Gambar dia nikah, gambar orang tuanya, gambar neneknya, gambar kakeknya, Ya semuanya Allah. dipajang. Ya. Gambar anaknya pakai apa tuh? Yang jadi insinyur lah. Atau wisuda. Anaknya Wisuda 12 ada fotonya. Nah, ini nih apa ya? Ini memang kebiasaan banyak keluarga di masyarakat kita ya. Tapi ya Allah, Nabi SAW yang mengatakan, ya nggak usah percaya sama ana, nggak usah percaya sama Ustadz Muhammad, percaya sama Rasul SAW. Rasul mengatakan malaikat nggak masuk rumah yang ada anjing atau gambar. Subhanallah. Ya jadi jangan kaget kalau kemudian ribut terus di rumahnya, tapi gambar di mana-mana. Ini malaikat apa nih? Masya Allah. Malaikat rahmat, tolong. Jangan salah paham ya. Dan kalau malaikat maut lagi. Masya Malaikat Allah. maut sih, hatta ada 10 gambar dia tetap masuk. Subhanallah. Dan kalau bukan malaikat gak masuk berarti sisanya selain malaikat. Betul. Setan pasti yang menguasai rumah tersebut. La ilaha illallah. Ya Allah. Itu ya. Semoga Allah hindarkan ya. Masya Allah. Dan terkait saat yang tadi saya sampaikan tentang foto kiai kah, tokoh kah, gitu kan sebagainya. Sekarang lagi marak, saya sempat viral kemarin kan. Sebuah aplikasi yang bernama MyHeritage ya, mungkin sudah dikenal, nanti akan muncul juga di pop-up di gambar. Ini aplikasi yang bisa menjadikan foto, baik foto baru maupun foto lama, itu bisa bergerak hidup. La ilaha illallah. Gitu, bergerak hidup ya teman-teman mungkin sedang menyaksikan ya, Masya Allah, cuma bermodalkan file lama, jadi foto Allahyarham orang tua kita, kakek kita gitu kan, itu dengan aplikasi tersebut yang dengan teknologi deepfake atau pakai AI, artificial intelligence, itu bisa diberubah nengok kanan kiri senyum Ustaz. Ada kalanya jadi ya Allah ini kan baper ya kan, jadi kangen bapak nih gitu kan, kangen bapak lo kemarin hidup kemana aja kan, kira udah meninggal baru digerak-gerakin gitu Ustaz. Ini kembali Ustaz ke kaitan ke hukum gambar, itu masuk gak Ustaz Muhammad? Iya, barakallahu fikum. Anda udah pernah lihat sebenarnya tuh hasil dari MyHeritage itu ya. Dan wallah subhanallah, gambar bergerak. Pertama tadi udah disebutin ya tentang masalah gambar tuh lumayan sengit juga gitu loh perkataan para ulama di situ. Nggak terus jus-jusan boleh gitu, nggak. Ya Rasulullah SAW bilang nggak boleh dipajang, banyak banget aturan-aturannya gitu loh. Dan ini edit ini nambah lagi, ya nggak sih? Belum beres dari kekhilafan tersebut, dia nambah. Itu kan foto diem, lain teh gerakin, ya nggak sih? Fotonya nggak senyum, dibikin senyum. Fotonya nggak nengok, dibikin nengok. Matanya lurus, dibikin kanan kiri. Hada kadzab. Bohong ini. Bohong, kedustaan dalam ngedit-ngedit kayak gini. Makanya kalau kita lihat fatwa-fatwa para ulama tentang edit-edit yang sampai akhirnya orang yang misalnya dia hitam terus jadi putih, ini kan nggak boleh. Apa sih duluan tuh? Iya itulah namanya, lupa deh. Walhasil fatwa-fatwa para ulama tentang masalah pengeditan foto yang sampai seperti itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Ini bukan hanya kulit doang yang berubah, kanan kiri bisa jadi melek, terus kedap-kedip, terus macam-macam. Ini kadzab ya akhi. Ini pendustaan ya, kedustaan. Man ghasyana falaysa minna, siapa yang curang, pembohong ya, maka bukan bagian dari kami kata Rasulullah. Ya.
Dan yang terpenting nih untuk teman-teman yang mungkin orang tuanya dibikin pakai aplikasi itu, ya akhi, orang tua ente nggak butuh itu. Wallah nggak butuh itu. Orang tua ente butuh doa. Doain orang tua, itu yang paling mereka butuhkan. Bukan yang mereka butuhkan itu masukin jadi PPI kangen tulis status lagi. Mayanfa. Orang itu juga nggak tahu. Orang tua kita nggak tahu ya, akhi. Wallah nggak tahu. Ya. Yang penting adalah kita harus mendoakan orang tua kita siang dan malam dalam setiap sujud kita. Itu yang benar. Bukan urusan MyHeritage lagi. Ya, fala haula wala quwata illa billah. Jadi clear Ustaz ya, bagaimana tadi hukum gambar. Jadi itu berkaitan dengan gambar 2 dimensi dan termasuk juga gambar 3 dimensi, lukisan sama Ustaz ya. Tidak boleh menyerupai makhluk hidup Ustaz ya. Itu sebuah kaidah Ustaz, Masya Allah. Baik Ustaz, Masya Allah, terima kasih banyak atas penjelasannya. Lagi teman-teman sekalian, ini sebuah obrolan singkat ya. Mungkin gak bisa memuaskan teman-teman semua, tapi ini sudah sangat gamblang. Mungkin semoga Allah mudahkan suatu saat ada kesempatan kita bisa berdiskusi atau soal jawab dengan Ustaz, insya Allah. Namun tentunya sebelum itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang telah menyimak dan juga telah mensupport kegiatan kita, Masya Allah. Kembali kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Samase Is Different untuk wardrobe yang digunakan oleh Ustadz kali ini, Masya Allah. Terima kasih banyak Samase yang telah menyiapkan wardrobe yang nyaman dipakai, bahan berkualitas, desain yang trendy dan juga selalu update dengan kondisi. Dan ini di sebuah komitmen Samase menyediakan bahan terbaik dan juga desain yang terus berkembang, Masya Allah. Dan juga memiliki 60 cabang lebih di seluruh Indonesia. Dan one stop shopping, kamu bisa berbelanja pakaian dewasa, remaja maupun anak, silakan. Dan juga silakan hubungi di Instagramnya atau juga langsung ke DM ataupun bisa langsung ke platform belanja yang kamu bisa kunjungi insya Allah. Dan silakan, Samase Is Different, Masya Allah. Terima kasih banyak. Dan juga Ustadz, dan ini juga telah mensupport ke kita. Ini teman-teman dari Nusa Official Store, Masya Allah. Terima kasih banyak ya. Ini sengaja alhamdulillah kita bersama-sama memberikan sebuah contoh saja bahwa seperti yang sudah teman-teman ketahui, ini sebuah platform animasi digital yang menyediakan konten digital untuk anak-anak, Masya Allah. Tetapi juga kita bisa lihat bagaimana ikhtiar teman-teman ya. Setelah kita sama-sama belajar bareng, mengetahui bagaimana hukumnya, sehingga memulai untuk berproses saja berhijrah, itu karena sangat kita appreciate dan semoga Allah mudahkan kita bisa terus istiqomah dan terus belajar, Masya Allah. Dan selain konten edukasi Islami, dan gini saat ini ada buku yang akan muncul nanti bulan Ramadan saat ini, Ramadan Bersama Nusa, Masya Allah. Ramadan Bersama Nusa dengan hardcover, kemudian juga ini bisa ada flip, bolak-balik, nah ada 2 konten, kemudian juga ada kegiatan yang bisa untuk anak-anak, coret-coret dan sebagainya saat, Masya Allah. Dan ini ada matanya udah ya? Udah saat, Alhamdulillah dengan matanya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan juga ini juga bisa dipesan langsung di NOS atau di Sakina ya, Masya Allah. Ini sebenarnya sistemnya PO tetapi telah habis, tapi bisa dipesan di reseller, Masya Allah. Dan ini akan keluar di bulan Ramadan, Masya Allah. Dan juga selain konten, kemudian juga menyediakan merchandise ya, Masya Allah. Salah satu yang saya pakai ini merchandise-nya, Masya Allah, hoodie ukuran paling besar, triple XL, ketahuan deh. Paling besar deh. Ada mug juga yang lain sebagainya. Dan juga pesan teman-teman disclaimer ya, mungkin kalau teman-teman mengunjungi ke Nusa Official Store, mungkin belum semuanya saat ya. Baru yang produk terbaru sudah mulai mengikuti aturan syariat yang kita bahas, Alhamdulillah. Silakan untuk pesan yang teman-teman bisa pilih lah, yang sudah bisa ada contohnya ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan teman-teman dari Nusa sekalian, Masya Allah. Dan juga semoga Allah mudahkan kita untuk terus belajar bareng. Dan juga semangat terus ya buat teman-teman Nusa Official untuk terus sama-sama belajar bersama kita semua, Insya Allah. Semoga Allah berikan kebaikan buat kita semua, Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak. Dan mohon doanya buat teman-teman ya. Ini membuktikan bahwa Islam memberikan kemudahan dan ingat art after syariatnya, Masya Allah. Desain, visual, kemudian kreasi itu setelah syariat, Masya Allah. Syariat dulu kan, Masya Allah mudahkan. Terima kasih banyak dan semoga Allah mudahkan kita berjumpa kembali di episode yang akan datang. Dan jangan lupa like, follow, share di YouTube, Instagram, juga Spotify. Semoga Allah mudahkan kita semua. Dan juga di akhir kata ini ada hadiah Ustaz, Masya Allah, dari Nusa untuk Ustadz Hamdi. Tafadol Ustadz, ini isinya ada hoodie juga, Masya Allah. Tafadol Ustadz, dan juga ada Ustadz Muhammad dari teman-teman Nusa, Nos. Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya buat yang host sudah pakai duluan. Terima kasih, Masya Allah. Dan kita akan jumpa kembali. Kita akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.